pemirsa, kita lanjutkan kembali diskusi yang sangat menarik ini. Tentunya kita akan masih mengaitkan dengan bagaimana pemerintah memiliki beberapa cara gitu ya untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional berkaitan dengan perbankan. Ya Pak, ini juga ada hal yang menarik berkaitan dengan kebijakan loan to value ratio ya Pak ya. Dan ini tentunya akan berkaitan dengan DP yang 0% ya Pak ya terhadap kredit kepemilikan rumah dan kendaraan. Gimana nih Pak menyikapinya? Apakah itu juga penuh resiko juga ya Pak ya? Dan kemudian apa kira-kira yang akan menjadikan ini menjadi solusi ya Pak ya? Salah satu solusi begitu. Ya oke. Mbak Antik, saya kira itu sudah dipikirkan masa-masa oleh pemerintah bersama dengan Bank Indonesia dan OJK, sehingga institusi-institusi ini mulai memikirkan bagaimana cara menumbuhkan perekonomian dari sumber-sumber atau sources of economic growth yang lain. Nah, oleh karena itu maka salah satu yang dipikirkan itu adalah di sektor properti yang masih lemah, bagaimana caranya menumbuhkannya. Kendaraan bermotor yang masih lemah karena adanya COVID, bagaimana mengembalikannya. Kemudian nanti juga dipikirkan oleh Menko Perekonomian, salah satunya yang lain adalah dengan membuat namanya bullion banks. Tapi masih dipikirkan itu ya. Nah, terhadap LTV, itu kebijakan makroprudensialnya Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia itu punya 3 kebijakan. Dia otoritas moneter, menstabilkan exchange rate dan harga. Dia otoritas sistem pembayaran. Seluruh transaksi sistem pembayaran di Indonesia maka harus diotorisasi, otoritasnya adalah Bank Indonesia. Dan yang terakhir adalah Bank Indonesia adalah otoritas makroprudensial. Sebagai otoritas makroprudensial, dia berusaha untuk salah satunya mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mendorong sektor-sektor ekonomi. Nah, salah satunya yang baru saja dikeluarkan adalah LTV atau FTV. LTV itu untuk bank konvensional. Kalau LTV itu loan to value ratio, jadi loan dibagi dengan value-nya, berapa yang akan dipinjam. Kalau FTV itu financing untuk bank-bank syariah. Oh, untuk bank syariah ya Pak? Ya, jadi nilainya sekitar 95-100%. Artinya kebalikan dengan down payment. Kalau down payment-nya 10%, maka LTV-nya 90%. Kira-kira begitu. Nah, sekarang ada ide untuk mendorong kredit di properti dan juga di kendaraan bermotor. Nah, salah satunya yang menghambat kredit itu adalah down payment. Masyarakat tidak punya cukup dana untuk bisa meminta kredit kalau harus menyediakan dana katakanlah 30% misalnya, dengan LTV 70 misalnya. Atau kemudian 20% pun masih belum bisa dengan LTV 80%. Nah, sekarang ada ide 0%. Supaya kemudian masyarakat ingin membeli mobil, misalnya Pajero, Mbak Antik, atau mau beli mobil yang sekitar 1.500 cc ke bawah, atau sekarang lagi dipikirkan oleh Menteri Perindustrian yang 2.500 cc, itu juga akan diberi, iya, akan diberi keringanan itu. Nah, kita lihat apakah itu akan mendorong. Jadi per 1 Maret kemarin sudah dimulai. Jadi kita lihat bersama-sama data bulan ini mudah-mudahan naik. Kalau itu naik pembelian mobil, maka akan betul-betul bisa mendorong sektor perekonomian. Karena perekonomian makro itu salah satu akselerasinya bisa dilihat dari penjualan mobil dan juga penjualan rumah. Jadi sektor properti dan kendaraan bermotor itu 2 sektor yang daya dorongnya, daya ungkitnya terhadap perekonomian itu cukup besar. Oleh karena itu maka down payment 0% yang ditetapkan oleh Bank Indonesia kemarin untuk katakanlah properti yang berkaitan dengan ramah lingkungan atau enggak. Kendaraan bermotor yang ramah lingkungan atau enggak. Kalau yang tidak ramah lingkungan maka 95% LTV-nya misalnya. Tapi kalau yang ramah lingkungan 100%. Jadi ada kaitannya dengan ramah lingkungan atau enggak. Termasuk juga kemarin itu ada jadi itu salah satu pertimbangan ya Pak ya, ramah lingkungan itu menjadi salah satu indikator syarat. Iya, cuma kalau dalam kondisi seperti sekarang ini saya kira kita perlu 100% supaya kemudian orang punya insentif benar-benar untuk bisa melakukan demand for credit yang naik, membeli mobil dan seterusnya. Cuma jangan sampai itu hanya terjadi pada masyarakat kelompok menengah ke bawah, di mana mereka membeli mobil yang 1.500 cc ke bawah.
Nah, akan lebih baik kalau seluruh sektor masyarakat, baik yang di atas, di bawah maupun di atas 1.500 itu juga diberikan kelonggaran begitu ya. Karena uang itu kan ngumpulnya ada di masyarakat menengah ke atas gitu ya. Ya. Meskipun pembelian mobil yang paling banyak itu ada di 1.500-an cc. Saya banyak bicara dengan para dealer mobil, mereka merasa bahwa nanti itu akan berdampak kepada mobil yang sekitar 300 juta ke atas, bukan yang 300 juta ke bawah. Nah, kecuali kalau yang 2.500 cc ke atas itu kemudian juga diberi kebijakan yang sama, saya kira itu nanti dari menengah ke atas itu juga akan mengeluarkan uangnya untuk melakukan konsumsi. Karena salah satu kunci dari penyelesaian krisis ini adalah konsumsi. Nah, konsumsi kalau hanya sedikit, tidak mendorong perekonomian lebih tumbuh lebih baik, itu saya kira juga tidak akan banyak membantu. Oleh karena itu, maka ini Pak Menteri Perindustrian sedang memikirkan kalau bisa itu kebijakan juga 2.500 cc ke atas. Jadi konsumsi terjadi pada kelompok menengah ke atas juga ya Pak ya, dan itu bisa diambil dan itu kayaknya lebih prospek untuk daya ungkitnya Pak ya. Termasuk juga yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini baik sekali bahwa akan diberikan down payment, PPNBM, kemudian PPN yang kemudian minimal kalau TKDN-nya 70%. Jadi komponen dalam negerinya 70%. Tapi menurut Ketua Umum Gaikindo itu agak berat gitu ya. 70% itu masih agak berat. Barangkali Presiden dengan industriawan di bidang otomotif perlu duduk bersama, kemudian exchange ideas kira-kira bagaimana yang paling optimal polisinya. Kalau 70% itu masih sulit, karena Presiden kan ingin mendorong produksi dalam negeri. Ya. Seperti misalnya Kijang, itu komponen dalam negerinya kan sudah lebih dari 70%. Pajero, kemudian Fortuner, dan seterusnya itu masih sulit saya dengar. Jadi oleh karena itu maka bagaimana transaksi 70 atau 60% itu kemudian bisa dimusyawarahkan supaya kemudian pelan-pelan itu nanti menuju ke 70%, tapi bisa mendorong sekarang ini katakanlah kurang dari 70% dulu, misalnya begitu. Ya, jadi kita trial error dulu ya Pak ya, dicoba dulu ya yang sudah menjadi pelan-pelan dulu lah pada saat kondisi terpuruk seperti sekarang. Betul sekali. Ya Pak. Nah Pak, kalau berbicara upaya pembangunan optimisme pemulihan ekonomi Indonesia ini kan tentu saja harus ada sinergitas ya Pak ya. Tadi juga Bapak sempat sampaikan bahwa ini pemerintah tidak bisa sendiri begitu. Pemerintah memerlukan tentu saja kerjasama dengan yang lain begitu ya. Tidak hanya misalnya Bank Indonesia atau OJK dan lembaga penjaminan simpanan misalnya. Nah kira-kira menurut Bapak apa untuk prasyarat ya Pak ya untuk mewujudkan sinergitas itu dan siapa saja sebetulnya yang punya peluang ya Pak dan potensial untuk kemudian mensupport pemerintah dalam konteks pemulihan ekonomi berkaitan dan perbankan. Ya, oke, baik. Jadi ini seluruhnya saya kira harus bersinergi, seluruhnya harus berkolaborasi. Kalau pinjam istilahnya salah seorang bupati yang kemarin barusan menyelesaikan, Bupati Banyuwangi, Pak Azwar Anas, itu beliau menulis buku mengenai kolaborasi kreatif. Kolaborasi kreatif. Itulah yang membuat Banyuwangi luar biasa meroket perekonomiannya. Jadi mulai dipikirkan gagasan, kemudian realisasi, dan kalau bisa masif gitu. Jadi tari-tarian yang ada di pinggir pantai itu pada akhirnya menjadi 1.000 atau lebih dari 1.000 penari, kemudian turis datang ke situ. Padahal belum pernah itu. Banyuwangi itu kan hanya menjadi tempat untuk transit ke Bali. Nah sekarang mereka transit tapi juga tinggal di situ karena menunggu tari-tarian yang ada di pantai. Menunggu berbagai macam atraksi yang ada di Banyuwangi. Nah Indonesia mestinya bisa memikirkan itu dalam skala nasional. Kira-kira menciptakan kegiatan-kegiatan yang nanti ketika sudah hampir selesai pandeminya itu bisa menarik seluruh sumber daya, baik sumber daya uang maupun sumber daya manusia maupun sumber daya macam-macam mengumpul di Indonesia. Itulah salah satu daya tarik dari kolaborasi kreatif. Jadi pemerintah, Bank Indonesia, OJK, LPS, dan juga berbagai macam unsur-unsur perekonomian nasional, Kadin, pengusaha-pengusaha, Apindo, dan lain-lain, itu mestinya kemudian bisa melakukan sinergi. Kira-kira kebutuhan bersamanya apa? Kira-kira apa yang bisa dilakukan bersama-sama, kemudian saling membantu satu dengan yang lain, supporting satu dengan yang lain. Oleh karena itu, maka perlu dipilah-pilah ini kira-kira sektor mana yang sekarang ini masih tinggi demand-nya.
Saya kira sektor pangan itu tetap tinggi, pertanian tetap tinggi. Kemudian yang juga merupakan salah satu solusi untuk pandemi ini tentu saja adalah sektor digital. Ya. Teknologi informasi itu memang betul-betul menjadi salah satu solusi meskipun tidak full 100%, tetapi daya ungkitnya kepada perekonomian luar biasa besar. Termasuk juga syariah. Itu kemarin Menteri Keuangan juga agak surprise dengan, oh ternyata syariah daya tahannya luar biasa. Bank-bank syariah dan juga unit usaha syariah daya tahannya terhadap pandemi itu luar biasa. Nah kebetulan beliau adalah Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia yang Islam itu, IAEI namanya. Beliau fokus kemarin dan melihat bahwa meskipun ada banyak ancaman di masa yang akan datang, seperti yang dikeluarkan oleh WEF kemarin, Global Risk 2021, tetapi Indonesia dari sektor syariahnya itu luar biasa bisa bertahan. Jadi saya kira kolaborasi, kemudian menemukan pasar-pasar baru yang bisa digarap bersama-sama dengan kolaborasi kreatif, dan menciptakan bahkan pasar-pasar baru yang sebelumnya tidak pernah dipikirkan oleh orang, tapi kemudian bisa menarik sumber daya ekonomi masuk ke situ, itu saya kira syarat mutlak untuk Indonesia meraih Indonesia Emas tahun 2045, 100 tahun Indonesia merdeka nanti. Ya. Saya kira begitu. Ya, baik Pak, terima kasih perbincangan yang sangat penuh gizi nih Pak ya hari ini. Nah Pak, untuk mengakhiri segmen ini tentu saja kami persilakan Bapak untuk menyampaikan mungkin hal-hal yang perlu diketahui oleh pemirsa dan ini merupakan penyemangat bagi Indonesia tentunya. Ya, saya kira ini masalah bersama, masalah internasional, jadi asalnya dari Wuhan dan saya kira bisa diselesaikan bersama-sama. Tidak bisa sendiri-sendiri, harus ada kolaborasi. Kolaborasinya artinya ya saya pakai masker, yang lain juga mestinya pakai masker ya. Cuma saya sudah divaksin, pakai masker juga. Di daerah yang agak sulit memakai masker, sudah harus dikampanyekan setiap orang, meskipun maskernya bukan masker medis misalnya, tetapi tetap harus menggunakan masker. Karena dia bisa melindungi kamu dan melindungi aku. Itu salah satu syarat yang mutlak itu. Supaya kemudian orang tidak tertular, kalau orang tertular maka orang tidak bisa bekerja, kalau tidak bekerja maka perusahaannya tidak bisa mengemploy dia, kalau tidak bisa mengemploy dia maka perusahaannya akan menurun, banknya juga akan ikut-ikutan turun. Semakin banyak kasusnya maka semakin sulit perekonomiannya. Oleh karena itu maka harus kebanyakan masker. Yang kedua, vaksin sudah sangat dahsyat, itu usaha Pak Menkes. Kita mengapresiasi dan juga idenya Pak Jokowi untuk ahead of the curve, jadi preemptif, pesen dulu, meskipun nanti ada masalah, misalnya efikasinya dan seterusnya dipermasalahkan oleh KPK dan seterusnya. Saya kira KPK perlu duduk bersama dengan pemerintah, kemudian mendeteksi bahwa ini masalah kemanusiaan dan Indonesia harus masuk ke situ. Dan bahkan Malaysia pun baru akan mulai nanti kuartal ketiga. Dan Malaysia agak cemburu dengan Indonesia karena sudah mulai menyuntikkan vaksin dan dalam jumlah yang masif. Nah ini salah satu proteksi yang berlapis, itu seperti Swiss, cheese, masker, vaksin, kemudian menjauhi kerumunan dan lain-lain, itu ada 10 proteksi itu. Kalau itu bisa dilakukan, maka Indonesia bisa bekerja pada saat yang sama sehat. Dan itu kalau bisa dilakukan, maka Indonesia tidak perlu ada lockdown, tidak perlu ada PPKM, tidak perlu ada PPSB yang itu sangat memberatkan perekonomian kalau itu. Jadi saya kira sudah benar kebijakan pemerintah, yang perlu ditambahkan adalah inovasi-inovasi baru untuk mendorong demand, menciptakan pasar-pasar baru dengan digitalisasi yang luar biasa cepat dan masif, dan ini didorong oleh sektor perbankan yang kemudian lebih murah dananya, dan kemudian perbankan juga bisa bersama-sama dengan perusahaan-perusahaan yang dibiayai untuk duduk bersama, kemudian memikirkan bersama-sama menciptakan pasar baru. Dan otoritas, apakah fiskal atau moneter, bersama-sama bisa mengimplementasikan bantuan-bantuannya sampai ke sasaran dan dinikmati oleh orang, dan orang mulai bisa menggunakan bantuan-bantuan itu secara pasti untuk membeli barang dan jasa supaya kemudian roda perekonomiannya bisa betul-betul bergerak. Kalau hanya di atas kertas, semua bisa. Nah ini yang sulit adalah bagaimana memastikan bantuan-bantuan itu, yang jumlahnya saya kira banyak, itu yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah itu antara lain adalah kesehatan, kemudian perlindungan sosial, sektoral, insentif usaha, pelayanan pembiayaan korporasi, dan dukungan web.
UMKM itu sudah sangat besar dan tahun 2021 itu lebih tinggi lagi. Dan ini saya kira kolaborasi dari seluruhnya, baik pemerintah pusat, daerah maupun Kadin dan Kadinda, termasuk Bank Indonesia di pusat, di daerah, OJK di pusat, di daerah, seluruh komponen ekonomi masyarakat bergerak, komunitas bergerak, saya yakin Indonesia akan bisa menyelesaikan ini dengan lebih cepat. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semuanya. Ya. Terima kasih Pak, terima kasih luar biasa sekali. Ya pemirsa, perbincangan yang luar biasa sekali yang kita dapat dan kemudian kita bisa pahami bahwa pemulihan ekonomi nasional melalui sektor perbankan ini memerlukan sebuah inovasi dan kemudian kolaborasi yang kreatif, juga bagaimana menemukan peta-peta baru untuk bagaimana kemudian pasar-pasar baru tersebut dapat menciptakan kemudian sumber-sumber pendapatan yang juga dapat menyehatkan kembali perekonomian nasional. Terima kasih atas perhatiannya, saya Antik Bintari undur diri, sampai bertemu pada program Bersama Pakar di lain kesempatan di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Sampai jumpa.